negara ini sebenarnya. Karena kami sangat intens sekali dan semangat sekali terhadap perubahan negara ini. Karena kami memang dasarnya kuat sekali di Islam. Meskipun kami berbagai macam latar belakang tentunya ya, yang santri, yang nasionalis ada di sana, tapi Islamnya lebih kami cintai di sana. Dan mengapa kami begitu ditekankan untuk mengganti negara ini dengan cara-caranya? Salah satunya adalah kami ingin melakukan suatu chaos terhadap usaha-usaha strategis negara, di antaranya Pelindo, PT KAI, bank, pokoknya usaha-usaha negara yang mendukung negara ini kami ingin buat chaos, gitu intinya. Dan itu kami sudah didoktrin secara kuat tentunya dengan pemahaman awal mulanya sebenarnya Wahabi. Itu kami lebih mencintai Wahabi, kami lebih akrab dengan bin Baz, Utsaimin. Kami tidak peduli dengan Wali Songo, tidak peduli. Itu yang membuat kami semakin kuat pada saat itu. Kami lebih mencari, lebih mendengarkan apa petua mereka. Meskipun kami sendiri tidak paham isinya apa, dan lagi terlebih kalau yang mengatakan Ibnu Taimiyah, kami lebih hormat, dan kami lebih mempunyai suatu nilai pada beliau ketimbang Imam Nawawi ataupun Ibnu Hazm. Kami lebih kepada mereka. Itu yang kami ingin sampaikan kepada generasi muda, agar pemahaman ini jangan dianggap sepele, karena ini sejatinya adalah pemahaman ini diciptakan di tahun 1701 sampai 1793 tatkala kelahiran Muhammad itu Wahabi di Arab Saudi, dan itu pun berkembang hingga di tahun 1912-an. Di kala itu keluarga Al Saud ya tentunya pada saat itu dia katakanlah semacam buhot kepada Turki Utsmani, dan akhirnya mendirikan negara Arab Saudi atas nama keluarga. Dan itu pun pemahamannya diambil dari Wahabi tadi, yang sejatinya adalah kalau kita bisa bilang menyabotase agama lah, katakanlah atas nama agama. Jadi umat Islam hendak dipancing atau dikelola untuk membela agama, padahal itu sebenarnya bukan ajaran Islam sebenarnya bukan. Itu untuk kepentingan kelompok, dan itu yang kami lakukan di Indonesia. Tatkala itu ada berhasil, kami sebenarnya ya ditunggangi sebenarnya. Ya, jadi saya mohon para generasi muda, terutama umur 18 katakanlah sampai 50, itu angka yang subur sebenarnya. Kebanyakan 50 itu usia 30 ke bawah ya. Adapun 30 ke atas tidak. Tapi yang umumnya anak-anak muda, mereka tentang keilmuan itu hanya sebatas permukaan aja. Kalau isinya enggak. Kalau dibandingkan para kiai di NU jauh, nggak ada apa-apanya lah. Kita itu hanya senang kalau ada kosakata Islam yang tapi kita tidak mengetahui kalau di NU kan ada nahwu sorot atau usul fikih ya. Itu kami tidak mendalaminya. Kita hanya sebatas kosakata aja sebenarnya, kosong sebenarnya kita. Nah itu aja Pak. Pak Edi Santoso kan seorang sarjana akuntansi ya. Iya benar. Ya, tolong dijelaskan, seorang sarjana akuntansi yang punya S1 strata, yang punya pendidikan cukup bagus, kenapa bisa terpengaruh terhadap kelompok itu? Biar semua tahu. Benar Pak, ini pertanyaan bagus.
Pak, Iya. maaf mau nanya. Kan tadi Bapak menanyakan awal kan. Kalau aku menanyakan kenapa pada akhirnya Bapak bisa menyadari bahwasanya itu salah. Cocok sekali. Saya jawab pertanyaan Bapak AKBP Pak Suhaimi. Bagus Pak. Jadi kenapa saya termasuk orang yang terkena, padahal saya juga sebenarnya saya kritis ya sejak tahun 98 saya ikut demo Pak Harto di Unibro itu ya, lempar-lempar batu. Saya soal masyarakat itu saya senang banget itu. Karena masyarakat pada saat itu menderita, cuma ya kita namanya masih euforia. Ya benar Pak, itu salah satu kenapa kita terpanggil untuk ke arah itu karena kita merasa kita ini bangsa Indonesia. Nah kebetulan ya, tatkala kita masuk ke pengajian itu kita tidak tahu Pak, apakah itu yang hak apa yang melenceng, kita nggak tahu. Taunya kesannya itu sunnah dan itu menarik kita Pak. Apa sunnah, apa sunnah, saya nggak tertarik Pak. Kan itu. Ini pancingan, sebenarnya pancingan awal sunnah Rasul. Karena jenggot Pak, maaf Pak, celana cingkrang. Itu kita senang Pak. Malah itu kalau yang soal itu berikutnya tahlil, ziarah kubur itu syirik itu akibat daripada doktrin yang kita dapati. Akibat dari kita menguasai dan mendalami pelajaran yang kita dapat di berikutnya halakoh itu yang berbau Wahabi tadi. Sebenarnya itu Pak. Kenapa ada di dalam juga ada S2 ada banyak sih yang sarjana juga yang saya tahu di Jawa itu kawan-kawan itu. Itulah makanya mereka kenapa lebih intens ke arah itu karena mereka sebenarnya ketidakpuasan terhadap negara ini sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau mereka itu diarahkan lebih katakanlah per kelas untuk mengetahui sejarah Indonesia itu akan paling tidak mendudukan masalah, paling tidak mengurangi resistensi tadi terhadap ketidakyakinan kepada Indonesia ini. Sebenarnya Indonesia ini negara yang ini sudah menjadi konsensus Pak ya. Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan itu saya sudah sadar itu. Karena saya sudah juga alhamdulillah di Sentul BNPT itu saya sudah dapat pelajaran tentang wawasan Nusantara. Saya lebih senang terhadap sejarah, saya baca sejarah habis sejarahnya siapa? Mansur Suyanegara ya, kalau sampai nanti bisa itu mohonlah dibaca untuk anak-anak muda bagaimana Islam diterapkan ya, tidak harus dengan kekerasan kan gitu. Nah, dan lagi begitu saya mengetahui tentang Wali Songo, saya merasa ribon Pak, ribon banget. Ya Allah, saya sama ini kok begini ya, saya kayak melangkah tapi enggak di Indonesia gitu ya. Heran saya juga, saya benci banget dengan yang polisi, saya benci banget dulu Pak. Maaf, karena saya masih Wahabi ya, maaf. Saya harus togut dan lagi saya makna togut kami maknai itu 5 Pak dulu ya, arbab, amdad, itulah ya bahasa itu. Tapi ternyata setelah kita yakini, setelah kita mengetahui ternyata togut itu setan Pak, bukan manusia. Yang dinamakan penyimpangan tadi ya Pak ya, apa yang dikatakan Bapak tadi ya Pak Mas Kes dan Pak Sabto itu benar secara itu konsep dan saya melakukannya ternyata iya pas antara konsep dan praktek cocok, tumbuh dan tutup kalau bahasa Jawa Pak ya. Ada lagi Mbak tadi ya, bagaimana saya sadar ya, oh benar ya. Benar Pak, saya sadar karena saya mengetahui Indonesia ini setelah saya buka-buka lagi pelajaran sejarah Mbak. Saya terutama Wali Songo. Ternyata Wali Songo itu kalem ya Mbak, sama dengan budaya kita di Lampung, sama persis. Iya, jadi enggak satu itu menghargai jelas. Menghargai itu penting. Wali Songo itu menghargai sekali dengan adanya Hindu-Buddha tidak frontal gitu. Nah itu kalau kami Wahabi habis cerita nggak peduli kalau gitu ya, bisa dulu tapi jadi diulang maksudnya. Ya gitu ya banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.